Apa kabar? Kengki nih, mau kemana? Kamar mandi, Bu. Kamar mandi? Kamar mandi. Mau kencing? Ah. Tuh kolam besar, ngapain jauh-jauh pakai kamar mandi? Duduk dulu. Lama gak ketemu nih. Hei dokter, apa kabar nih? Luar biasa. Woi, luar biasa. Apalagi pagi seger. Pagi segar. Seger, sinar cerah matahari. Sarapan sudah? Sarapan sudah. Diet jalan terus? Diet jalan sarap, diet. Oh. Yang diet itu sarap. Baik, di obras kali ini saya bersama Dr. Madiswia Sejaya SPLGK. Kali ini kita akan membahas tentang bisa nak memilih jenis kelamin bayi, baik itu wanita atau laki-laki. Dan kita akan kaitkan ini dengan mitos. Baik, di masyarakat kita kan sering harus ngelah panak muani, harus punya anak laki. Nah, yang di teknologi tentang kebidanan, apakah itu sudah bisa memilih, Dok? Udara segar nih. Nah, udah segar. Samping kolam renang. Kolam renang, sayang. Kita ngomong tentang jenis kelamin bayi ya. Kenapa kita harus pakai kacamata hitam, Dok, ya? Ya karena sinar matahari supaya nggak silau. Ya. Nggak silau kita. Ya, terus, Dok? Banyak memang yang mempertanyakan masalah ini. Kita ya mungkin dari adat apa ya, agama mungkin juga berperan. Rasanya Jawa dengan Bali hampir sama ya. Di Bali juga gitu. Ya? Ada kemiripan bahwa karena gini, suku bangsa, ras suku bangsa, ada istilah patriarhat. Patriarhat itu hak waris ada di laki-laki. Ada matriarhat kayak di Minang gitu kan. Perempuan kita uberin kan anak perempuan. Jadi gimana ya kalau saya mikir, kalau saya kaitkan dengan adat, ras, agama, ini masalah rasa saja sih. Sebenarnya Tuhan menciptakan kan sama gitu loh. Fungsinya sama. Apa? Emang kalau punya anak cewek, ayo, nyesel nggak? Nyesel nggak punya anak cewek? Tidak kan? Gitu loh masalahnya. Tapi ya itulah tuntutan dari adat, tuntutan dari budaya ya. Bagi saya sih sama saja. Anak kita laki, anak perempuan, masa kita bedakan, kan enggak juga sih. Nah jadi gini, terlepas dari kodrat ya, dunia kedokteran ada sih teknologinya ya. Teknologi untuk paling tidak membantu kita untuk memilih jenis kelamin bayi, katakanlah gitu ya. Tidak ada jaminan 100% terjadi. Seperti biasa yang saya selalu ucapkan, karena apapun semua dari atas kan gitu. Tapi kan boleh dong, namanya usaha kan boleh-boleh saja. Namanya juga usaha, daripada bengong diam. Ya boleh, tapi sekali lagi ketika kita berusaha, siap-siaplah untuk kecewa, kan saya selalu bilang gitu. Karena ada temen nanya, gimana caranya biar nggak kecewa sih? Jangan mengharap. Kecewa kan muncul dari harapan yang tidak terpenuhi gitu loh. Tapi sekali lagi sah-sah saja sih kalau kita berusaha. Cuman selalu saya tekankan bahwa apapun usaha kita, tetap kita kembali ke garis yang tidak akan pernah kita bisa bengkokkan ini. Ini garis nasib. Kalau di Bali garis karma namanya ini. Tapi sekali lagi kita tidak pasrah bongkoan menerima nasib kok. Ya kita boleh usaha, boleh sah-sah saja. Nah jadi gini kok. Yang menentukan jenis kelamin bayi sejatinya adalah sperma. Sperma cowok. Iya, ada masa sperma cewek. Iya. Dari kapan sih cewek punya sperma? Iya, lama-lama ngeselin aja ngajak ngomong. Sperma itu cowok. Iya. Nah, sperma kenapa? Jadi gini, guyonan saya, orang istri tinggal diam gini aja. Ngangkang. Ih jorok sekali. Halusnya ngangkang. Kasarnya ningkang. Jangan seperti dongkang. Jadi istri kan tinggal nerima aja. Yang menentukan ya sperma. Karena sperma yang mempunyai 2 seks kromosom istilahnya. Bahasa Bali nih. Seks kromosom. Ya, bahasa Bali lagi. Bahasa Bali halus. Ya. Yaitu sperma, katakanlah sperma X dan sperma Y gitu lah biar. Jadi sperma yang mengandung kromosom X, sperma yang mengandung kromosom Y.
sel mani. Jadi satu sel mani itu kan ada mengandung seks kromosom dia. Nah, sedangkan sel telur istri kromosomnya cuma XX. Makanya tergantung sekarang sperma mana yang membuahi. Ini sel telur ada XX, ini XY. Sekarang tergantung sperma mana yang membuahi. Kalau sperma X katakanlah ini X, kalau X yang membuahi, yang manapun sel telur kromosom sel telur yang dibuahi XX anaknya cewek. Kalau sperma Y yang membuahi baru XY cowok. Nah, disinilah perkembangan ilmu pengetahuan terjadi. Ini diobok-obok sperma X, sperma Y. Intinya berusaha dipisahkan gitu. Gimana caranya kita memisahkan? Kalau ingin anak cewek, sperma X saja yang dimasukkan. Kalau ingin sperma Y aja dimasukkan. Kalau ingin anak cowok. Oh, itu bisa dipilih dong? Iya, Diteliti dulu artinya spermanya. ada teknologi untuk katakanlah memisahkan. Teknologi, tapi sebatas usaha. Kembali ke omongan kita di awal, tetap yang menentukan dari atas. Seberapapun saktinya manusia, seberapapun tingginya teknologi, tetap tidak sempurna. Jadi tetap ada garis karma yang tidak akan pernah bisa kita belokkan. Tapi selalu saya semangatin bahwa namanya usaha boleh, malah harus, wajib kita berusaha gitu loh. Setelah itu lepas kembali ke atas lagi gitu loh. Nah, kembali ke memang itu, jadi di sini berkembang penelitian itu. Berusaha para pakar itu memisahkan sperma X sperma Y. Berbagai teknologi dicobakan, tidak pernah ada keberhasilan 100%. Oh, gitu. Sama dengan bayi tabung. Bayi tabungnya gitu juga. Bayangin bayi tabung. Barang jadi yuk kita masukkan. Ini kan barang belum jadi. Ya, Baru bibit. Kita masukkan, dia yang membuahi nanti sendiri kan. Ini barang jadi loh. Sudah jadi embrio dia kita masukkan. Belum tentu juga jadi. Jadi apapun itu menurut saya, nah saya orang beragama. Kembali kepada keyakinan kita, Dok, ya. Ya, ada kuasa Tuhan yang tidak akan pernah bisa kita ganggu gugat. Ya, betul. Ayo kita orang beragama, kita sujud sama Tuhan. Tapi wajib kita usaha, ingat. Jangan gini aja tidak berusaha. Diketawain sama Tuhan. Enak aja gini aja tapi tidak usaha-usaha. Ya enggak, kita tetap harus berusaha. Nah, terus pada saat proses itu, kalau gaya panak wani itu berapa lama prosesnya? Sebenarnya satu siklus aja. Jadi gini, kalau prosesnya satu siklus aja kok, sama dengan program biasa. Cuman caranya kan berbeda. Jadi hal-hal yang kita perhatikan apa? Satu, pastikan sperma cukup. Ya, betul. Kan ini cintanya akan dibagi nih. Spermanya akan dibagi. Oh. Jadi pastikan dia cukup secara jumlah, secara geraknya. Karena ditengarai diduga bahwa sperma Y itu mempunyai gerak yang lebih lambat ya. Jadi kalau gerak lambat sebuah pemeriksaan sperma mendapatkan gerak lambatnya banyak sekali, kemungkinan cenderung Cowok. XX. Ya berarti yang gerak cepat tuh sperma X ya pasti. Kita karena cenderung gerak lambatnya sperma Y. Maka kita usahakan meningkatkan gerak sperma Y gitu kan. Nah, jadi pastikan dulu sperma cukup untuk dibagi. Nah, yang kedua etikanya lagi adalah kita memastikan saluran telur istri bagus. Itu pasti harus dipastikan dulu ya kan. Kan konyol kalau kita ngelakuin inseminasi tuh buntu total dua-dua, mau gimana, mau satu truk masukin sperma ya nggak jadi dia. Jadi kita walaupun ibu ini sudah pernah punya anak, artinya logikanya orang saya udah punya anak berarti kan normal. Tapi kan belum tentu Tapi juga, ya kan? karena dana yang kita pertaruhkan besar, kita butuh info terkini, data Pastikan medis dulu, terkini. Ya, kan semua bisa berubah kan? Apa yang tidak bisa berubah di dunia ini sih? Ya, betul. Semua bisa berubah. Ya, jadi itu pastikan dulu satu sperma memang cukup untuk dibagi, yang kedua saluran telur istri bagus. Kenapa? Itu dua hal itu aja yang utama. Karena kenapa? Kalau tekniknya kan nanti kita buat masa subur dulu, sama dengan program hamil yang pernah kita bicarakan pada tayangan yang lalu. Kita buat masa subur dulu, nanti pada puncak masa subur kita ada hitungannya, ada teknologi yang menentukan itu. Baru kita sperma yang sudah diolah, yang sudah dipisahkan ini kita dengan alat khusus kita masuk. Jadi disuntikkan ke dalam, bukan suntik. Omongan suntik itu tidak selalu pakai jarum. Ya, ada alat kanul istilahnya. Jadi kanul kecil sekali itu kita masuk langsung ke rongga rahim, lepas semua di rongga rahim. Gitu. Jadi secara teknis dia lebih gampang membuahi kan. Karena gini, kalau hubungan seks biasa
biar ditusuk kayak apa ya, sperma tetap tumpah di liang vagina kan. Liang vaginal. Ya. Atau di kasur. Ah. Kalau ejakulasi dini, Oh, ini. kalau ejakulasi gitu beda lagi. Iya. Asal tumpah di rongga vagina, di liang vagina, bukan di kasur. Nah, Atau di kamar mandi. nanti setelah ditumpahkan, dia ada terkumpul di puncak vagina istilahnya, di liang vagina dalam. Dialah yang berenang ke atas, Wih, berat udah. melewati Berenang. mulut rahim, leher rahim, berenang nih macam-macam gayanya. Oh. Ada gaya dada, Oh. ada gaya kupu-kupu. Oh. Gaya kupu-kupu ada 2 macam lagi. Apa? Ada kupu-kupu malam, Wah, kupu-kupu siang. Jadi mana ada gini dia sekarang. Jadi gitu. Asal jangan salah arah dia sperma. Ya. Bisa salah arah Balik juga. arah ya. Enggak, salah arah. Lewat sini masuk ya. Nggak boleh itu. Samaan dong gitu. Ya, karena ada rombongan sperma kan. Ya, ya. Rombongan sperma masuk nih, yang paling belakang nanya, "Woi, yang di depan, udah sampai mana?" Dia bilang, "Baru sampai tonsil." Salah masuk. Loh, kok tonsil? Ada tuh sperma salah masuk Iya, dia. salah masuk. Rombongannya salah Ya. dia. Makanya hati-hati, jangan sperma salah masuk. Ya. Nah, dia yang berenang ke atas kan. Nah, berenang ke atas nih melewati mulut rahim, leher rahim, ada saringan banyak sekali. Bisa-bisa yang nyampe ke atas cuman sudah jauh berkurang Berapa? jumlahnya. 2. Sehingga kemampuan membuahi juga berkurang jadinya Ya, kan. betul, betul. Nah, teknik inseminasi dengan alat khusus kita langsung aja masuk ke dalam. Langsung bypass. Di rongga rahim aja kita lempar langsung, sehingga peluang membuahi lebih besar. Besar. Tetap sebatas peluang, kepastian milik Tuhan tetap. Tapi itulah teknologi maksimal bisa membantu kita. Ya, betul. Nah, jadi gitu ceritanya memilih jenis kelamin. Jadi sperma yang menentukan. Jadi cukup teknologi yang kita pakai, teknik inseminasi aja dulu. Tapi kadang-kadang ada juga pasien, kalau bayi tabung gimana dok? Ya peluangnya lebih tinggi daripada insem. Karena dengan bayi tabung kita kan butuh beberapa ekor sel mani saja. Kalau inseminasi tetap kita butuh jumlah Semuanya jutaan. jumlahnya. Jutaan kita butuhkan. Kalau bisa di atas 20 juta jumlahnya. 20 juta. Dengan kualitas gerak cepatnya tinggi. Itu diduga kemungkinan sperma Y-nya akan lebih berperan dia gitu. Nah, Tapi kalau seandainya nanti misalnya Y-nya agak lambat, cara mempercepatnya nggak kan bisa, itu udah alami. kayak gung sudah jalannya kan udah lemot kayak gini, mau dihantam kayak apa ya tetap segini aja. Sudah kadang santai dia. Jadi sperma kan bawaan, kadang-kadang ada banyak hal yang bisa mengganggu. Mungkin saya agak tidak berwenang ngomongin sperma karena saya itu androlog yang punya. Ya. Tapi kita ngomong secara umum aja. Sperma juga kayak kita kayak manusia. Jadi sering ada keluhan gini, "Dok, gimana saya jadi hamil?" Saya enggak ngomongin gimana sih? Ingat gimana ngomongin KB. Ada ibu-ibu yang pakai KB pil. Ada saudara dari daerah timur NTT. Ibu lu datang hamil loh. Kok ibu sampai hamil? Kan saya sudah kasih KB pil. Ya gimana tidak hamil Pak Dokter? Pil baru sampai tenggorokan, celana sudah sampai di lutut. Aja. Kemudian masuk film, proses dong. Ada aja hal-hal lucu di dunia kedokteran. Nanti kita akan angkat hal-hal yang lucu-lucu di dunia kedokteran. Dan Kita mitos, lucu. Dok. Mitos juga nanti kita angkat ya. Nah, kembali ke sini. Jadi begitu sperma disemprotkan, secara alami dia kan yang bagus ini sperma bagus dalam hitungan detik menit dia sudah harus berenang ke atas. Ya. Detik dok. Itu kan begitu disemprotkan, makanya gerak sangat penting di samping jumlah, gerak cepat harus cukup. Kemudian bentuk normal sperma harus cukup. Karena sekian juta sperma, ada yang kelainan bentuk terutama kepala. Ada kelainan bentuk pada kepala, ada peyang, ada benjol. Nah, itu pengaruhnya kepada Kemampuan membuahi Oh, rendah jadinya. rendah. Iya. Seharusnya harus sempurna dia dok. Ya kalau bulat kayak gini loh. Oh. Itu memang bagus, kepala itu bagus. Kalau kepeyang gimana mau membuahi kan nggak bisa jadinya. Karena dia harus nusuk. Iya, kan ada enzim yang harus membantu dia untuk masuk ke sel telur itu kan. Nah, jadi komunitas sperma juga sama kayak komunitas manusia.
Ada yang lemot, ada yang malah begitu disemprotkan temennya udah lari ke atas, dia masih mojok, gini, masih bengong-bengong, masih nge-WA, masih main Facebookan. Ada yang gitu pasti keluar, maka sering ada keluhan ibu-ibu. Dok, gimana saya bisa hamil kalau spermanya begitu suami saya keluar lagi sebagian besar dia keluar. Iyalah Bu, pasti keluar ya. Jadi sperma itu terdiri dari dua komponen besar ya. Satu sel-sel mani, yang kedua cairan mani. Jadi begitu disemprotkan yang kita perlukan sel-selnya. Sel-selnya dalam hitungan detik dia sudah berenang kayak ikan dengan air kolam. Yang kita pentingkan kan ikannya. Air kolam pasti keluar dong. Kalau itu masuk semua, bayangin kalau seminggu 3 kali 20 cc, 30 cc, kan kembung perutnya orang. Tapi kan dengan ketidakpahaman masyarakat kita Nah, nggak tahu dong. kita luruskan sekarang. Bahwa sel dan air mani. Air mani. Jadi yang keluar itu pasti air mani. air. Jadi normal Ibu, begitu habis kumpul sekian menit kemudian ada keluar cairan, itu cairan mani. Yang sekali lagi hukum alam, seleksi alam, bahwa hanya sperma yang berkualitas yang bisa masuk ke dalam. Sperma yang tidak berkualitas dia akan diseleksi, dia akan keluar bersama cairan itu. Kebuang. Terbuang, itu seleksi alam, tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa kita dorong-dorong, ayo masuk. Kalau sudah lemot, kalau udah namanya orang malas mau gimana suruh belajar juga tidak mau, suruh lari tidak mau. Dia udah nyantai-nyantai, jangkak-jongkok lagi di pojokan lagi. Diam, tidak bisa. Dia akan kena seleksi alam, keluar dia. Jadi untuk model Maaf. untuk membaguskan kualitas sperma adalah dengan menjaga bapaknya Iya dong. istirahat yang baik. Ya ada nanti kiat-kiatnya, nanti mungkin androlo yang. Jadi pokoknya yang jelas sepengetahuan saya yang sangat merugikan sperma adalah satu alkohol. Suwon minum bir, botol. Tuang botol minum. Suwon botol. Whisky, cola, Whisky, cola boleh. Nah, Alkohol, rokok. nah suat merokok. Nanti ngerokok. Pakaian ketat yang menekan buah pelit. Jadi usahakan pakai pakaian longgar. Jangan panas-panas lagi. Panas-panas. Sepedaan, duduk lama itu kan jangan panas. Jadi intinya jangan direbus buah pelir. Dia bukan telur setengah mateng. Jangan direndam terlalu lama di laut juga. Rendaman air panas sebenarnya tidak bagus untuk cowok. Kalau mandi air hangat oke, tidak apa-apa. Tapi sengaja rendaman air panas itu tidak bagus. Ini jangan sampai meningkat suhu di buah pelir. Makanya pakai Rendam air laut tidak boleh juga karena jadi talu bekasam. Itu malah kalau diasinin kan lama, tahan lama dia. Oh, tahan lama aja. Sama dengan vagina yang diasap. Oh, bandeng diasap kan tahan lama ya. Kalau vagina diasap tahan lama dia. Bisa dipakai jangka panjang. Jadi ini proses ini berlaku hanya 1 kali haid dong. Ya kan berlangsung 1 kali haid. Tapi kalau gagal boleh diulang lagi ya boleh lah. Boleh aja sih. Teoritis ya inseminasi itu bisa kita lakukan sampai 6 kali loh. Di program penanganan itu, di flowchartnya. Sebelum masuk ke tahap semoga berhasil dong. Iya kan tahap biasa dulu kan, program konvensional lah. Tapi kalau ingin milih ya kita harus langsung ke INSEM, tidak boleh program biasa. INSEM karena INSEM yang bisa memilih sel. Kalau tidak mau INSEM ke atas lagi bayi tabung sekalian. Sekalian ada bayi tabung. Peluang kita lebih tinggi. Tapi biaya kita juga lebih tinggi gitu loh. Sebenarnya kalau saya sih kalau hanya untuk memilih saja cukup dengan teknologi inseminasi, asal sekali lagi sperma bagus. Yang cukup. Artinya spermanya harus dibenarkan dulu. Iya dong, kalau tidak bagus jangan insem dulu, perbaiki sperma dulu. Karena secara teknis menyiapkan di pihak istri lebih gampang. Oh gitu dong. Itu sperma yang ngeselin aja. Artinya gini, ya ini pendapat pribadi saya kalau sama-sama jelek dia. Saya lebih senang berhadapan dengan sel telur jelek daripada sperma jelek. Sel telur jelek lebih bisa dirayu-rayu dikit, diajak ngobrol, gitu. Mau udah dia subur. Lebih gampang. Aduh sperma, tuh lemot, setengah berbulan-bulan kadang-kadang angkat-angkat. Apalagi kalau nggak disiplin rokokan terus gitu loh. Ya sekali lagi gini loh ya ngomong ke dokter terus susah. Apa yang saya omongkan? Saya ngerokok 10 bungkus sehari enggak apa-apa, anak saya banyak. Ya bisa aja.
Tapi kedokteran tuh teorinya adalah berdasarkan penelitian gitu loh. Ya, ya. Penelitian, jadi nggak selalu sih saklek kalau dibantah kayak gitu ya saya no comment aja deh gitu. Sama dengan penelitian membuktikan bahwa kalau kita ngebut resiko kecelakaan lebih tinggi. Ini kan penelitian. Udah orang yang nggak punya kerjaan dihitung semua, dicek orang yang ada 1.000 orang ngebut, ternyata misalnya 400 yang kecelakaan. Ada 1.000 yang tidak ngebut, oh ternyata cuma 10 yang kecelakaan. Berarti berdasarkan ada hitungannya, ada analisanya, ada diuji statistiknya, ada baru keluar kesimpulan bahwa ternyata ngebut meningkatkan risiko kecelakaan. Itu kan dari ya. Tapi kan tidak selalu orang ngebut kecelakaan. Tapi jangan itu dipakai contoh. Orang ngerokok nanti bisa kanker paru. Tidak semua orang ngerokok kanker paru. Tapi itu kan penelitian. Jadi kalau kedokteran dokter ngomong itu pasti berbasis penelitian. Memang kadang-kadang fakta tidak sesuai dengan teori. Itu memang saya akuin, kan tidak selalu 1+1 sama dengan 2. Tapi selalu kita ngomong pasti berbasis dari teori yang ada yang berdasarkan penelitian. Makanya namanya evidence based medicine bahasa Balinya. Ilmu kedokteran yang berbasis bukti. Jadi selalu ada buktinya, harus ada bukti. Maka dari itulah pemeriksaan lab itu penting. Gitulah. Maka dari itulah validitas, karena kebenaran hasil lab ini penting sekali. Karena kalau hasil lab salah, kesimpulan dokter salah ikut intinya. Ya, karena kita berbasis kepada hasil lab masalahnya. Apapun pengobatan, pemeriksaan selalu berbasis hasil lab gitu loh. Nah itu kembali ke insan gitu ya. Jadi sekian banyak sperma yang masuk tuh belum tentu bisa semua membuahi. Air yang keluar, cairan sperma yang keluar itu cairan yang tidak ada gunanya. Kalau ada sel mani yang hanyut keluar berarti dia tidak berkualitas. Dikasih masuk pun tidak mampu dia gitu. Itu seleksi alam, tidak usah digugat, tidak usah mau diapain juga. Nah, inseminasi itulah memadatkan sel-sel mani. Artinya yang ganteng-ganteng ini pilih gitu loh. Yang ganteng-ganteng aja sih pilih, yang perkasa-perkasa itu yang kita masukkan. Tapi kalau tingkat keberhasilannya dok berapa persen? Secara teori? Ya, penelitiannya bermacam-macam soalnya ada. Karena gimana ya, parameter kita kadang-kadang berbeda masing-masing unit pelayanan infertilitas pakai standar beda-beda. Boleh. Misalnya bayi tabung itu misalnya. Tingkat keberhasilan kehamilan baru telat seminggu aja sudah dihitung hamil. Padahal belum tentu kan. Tiba-tiba men lagi kan. Telat kan kita nggak tahu. Ada yang berpatokan kepada pemeriksaan hormon hamil namanya. Nah ini mungkin lebih akurat lagi. Jadi hormon hamil beta HCG namanya itu diperiksa. Ada standarnya, kalau beta HCG di atas standar itu berarti pasti positif hamil. Nah ada juga yang lebih pasti lagi adalah secara fisik kita melihat kehamilan itu. Yaitu dengan melakukan pemeriksaan USG. Baik USG perut maupun USG vagina yang lebih akurat. Kita langsung melihat kantung kehamilan. Itu lihat langsung, itu fisik namanya. Itu lebih pasti. Lebih pasti. Karena apalagi tes kencing, saya tidak menafikan tes kencing, tapi terus terang aja saya tidak berpatokan pada tes kencing. Karena senang-senang tes kencing positif jangan dulu lah. Karena banyak yang positif palsu. Kan bukan cinta saja yang palsu. Tes kencing juga bisa palsu. Jadi hati-hati memilih tes kencing. Sama dengan hati-hati memilih pasangan. Supaya jangan terjebak oleh cinta palsu. Iya betul. Baiklah pemirsa, itulah ngobras kita siang hari ini yang bahas tentang apakah bisa dipilih jenis kelamin bayi pada saat inseminasi. Inseminasi. Baik, saksikan terus obrolan singkat tapi bernas dari Dr. Made Suyasejaya SPG konsultan, dan kita salam reproduksi sehat. Hai sahabat obras, kalau ada pertanyaan atau komen silakan ditulis di kolom komen. Pertanyaan atau usulan-usulan untuk topik berikutnya boleh. Bagi pertanyaan, komen, usulan yang terpilih oleh manajemen obras akan mendapat hadiah t-shirt obras. Nih kayak saya bagus-bagus nanti. Oke.